Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, video kali ini admin akan berbagi sebuah kisah teladan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu merupakan salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama memeluk Islam. Bukan itu saja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sampai memujinya dengan bersabda, "Tiada pernah aku mengajak seseorang masuk Islam tanpa ada hambatan, tanpa mengemukakan pandangan dan alasan kecuali Abu Bakar. Ketika aku menyampaikan ajakan tersebut, dia langsung menerimanya tanpa ragu sedikit pun." Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh sebelum beliau mendakwahkan Islam. Selisih usianya pun hanya bertaut 2 tahun lebih muda. Budi pekerti Abu Bakar dibandingkan orang-orang Mekah saat itu membuatnya dekat dan akrab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abu Bakar menjadikan sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai cerminan dan teladan untuk meningkatkan kualitas dirinya. Tak heran, begitu memeluk Islam, keimanan dan keteguhannya dalam menjaga agamanya tak diragukan lagi. Bahkan Rasulullah SAW sendiri pun memujinya dengan bersabda tentang dirinya, "Jika ditimbang keimanan Abu Bakar dengan keimanan seluruh umat, akan lebih berat keimanan Abu Bakar." Hadis riwayat Imam Baihaqi. Masih banyak lagi pujian Nabi SAW terhadap Abu Bakar. Misalnya, pemimpin jamaah di surga, semua pintu surga akan memanggilnya untuk memasukinya. Orang pertama yang masuk surga dari umat Nabi SAW. Abu Bakar adalah salah seorang yang sangat dihormati di kalangan orang-orang Mekah. Selain karena kemuliaan budi pekertinya, kejujuran, kecerdasan, kecakapan, berkemauan keras, pemberani dan dermawan, dia juga berasal dari keturunan yang mulia dari bangsa Quraisy. Nasab kedua orang tuanya bertemu dengan nasab Rasulullah SAW pada Murrah bin Ka'ab, kakeknya. Namun dengan demikian, pilihannya untuk masuk agama Islam membuat orang-orang Mekah mengabaikan kedudukan dan kemuliaannya tersebut. Tidak mudah bagi Abu Bakar untuk menjalankan ibadah sebagaimana sahabat-sahabat yang mula-mula memeluk Islam. Gangguan dan siksaan juga dialaminya. Ketika penganiayaan dan tekanan semakin dahsyat, dia meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk berhijrah ke Habsyi, dan Rasulullah SAW pun mengizinkannya. Ketika perjalanannya sampai pada tempat bernama Barkulimat, Abu Bakar radhiyallahu anhu bertemu dengan Ibnu Adagnah, pemimpin suku setempat. Ketika ditanya tentang perjalanannya tersebut, Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, "Aku dipaksa keluar dari Mekah oleh kaumku, dan aku ingin merantau di muka bumi sehingga aku dapat beribadah kepada Rabbku." Mendengar jawaban itu, Ibnu Adagnah berkata, "Orang seperti engkau, hai Abu Bakar, tidak boleh keluar atau dikeluarkan. Engkau selalu menolong orang yang miskin, suka bersilaturahim, membantu orang yang sengsara dan lemah, dan menghormati tamu. Aku bersedia menjadi pelindungmu. Kembalilah ke Mekah dan sembahlah Tuhanmu di negerimu." Budaya pelindung atau melindungi adalah budaya yang sangat dihormati di kalangan suku Arab. Begitu seseorang yang mempunyai pengaruh menyatakan diri sebagai pelindung bagi seorang lainnya, maka harta, darah, dan kehormatan orang tersebut aman dari gangguan dan siksaan orang-orang sekitarnya. Budaya ini pula yang membantu Nabi SAW mendakwahkan Islam di tengah penolakan dan permusuhan kaum kafir Quraisy Mekah, karena Abu Talib menyatakan diri sebagai pelindung Rasulullah SAW. Sehingga ketika Abu Talib meninggal, Rasulullah SAW mengalami siksaan dan penghinaan yang tak kalah hebatnya dengan sahabat-sahabat beliau yang lainnya. Abu Bakar pun kembali ke Mekah, dan Ibnu Adagnah mengumumkan perlindungan yang diberikannya kepada Abu Bakar. Dia melarang siapapun untuk mengganggu Abu Bakar. Orang-orang kafir Quraisy tak berkutik, tetapi mereka mengajukan syarat agar Abu Bakar tidak bersuara keras dalam beribadah, karena khawatir kaum wanita dan anak-anak mereka akan terganggu. Ibnu Adagnah dan Abu Bakar pun menerima persyaratan itu. Abu Bakar pun kemudian mendirikan musola di depan rumahnya. Dia sholat dan membaca Quran di sana. Setiap kali selesai membaca Quran, dia selalu menangis. Hal inilah yang kemudian membuat wanita dan anak-anak orang kafir Quraisy jadi tertarik dan mulai terpengaruh dengan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar. Kaum kafir Quraisy pun jadi khawatir dan mengadukan ini pada Ibnu Adagnah. Ibnu Adagnah pun mendatangi Abu Bakar dan berkata,
engkau telah mengetahui perjanjian dengan orang-orang Quraisy. Hendaklah engkau menepati janji itu, atau engkau kembalikan perlindunganku, wahai Abu Bakar." Dengan jawaban yang menunjukkan keteguhan imannya, Abu Bakar radhiyallahu anhu pun menjawab, "Aku kembalikan janji perlindunganmu, dan aku ridho dengan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Setelah memeluk Islam, Abu Bakar radhiyallahu anhu mengurangi aktivitas perdagangan yang sebenarnya cukup sukses dan mengabdikan waktu, tenaga, dan hartanya untuk agama yang diyakini kebenarannya itu. Tercatat beberapa sahabat utama menjadi muslim karena ajakan Abu Bakar, seperti Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan Abdurrahman bin Auf. Mereka ini adalah sebagian dari 10 orang sahabat yang dijamin akan masuk surga, sebagaimana diberitakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada Aisyah radhiyallahu anhu. Selain itu, Utsman bin Maz'un, Abu Salamah bin Abdul Asad, Al-Arqam bin Abil Arqam juga mengikuti ajaran Abu Bakar untuk masuk Islam pada periode awal. Abu Bakar juga mengorbankan hartanya untuk menebus dan membebaskan budak-budak yang disiksa oleh tuannya karena memeluk agama Islam. Di antaranya adalah Bilal bin Rabah dan ibunya, Amir bin Farikah, ibnu dari Jubais, budak wanita dari Bani Mu'amil, dan Hamamah, Zanirah, budak Umar bin Khattab, dan lain-lain sebagainya. Keteguhan iman Abu Bakar radhiyallahu anhu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga terlihat ketika dikukuhannya perjanjian Hudaybiyah antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang Quraisy, di mana perjanjian itu meninggalkan banyak kegelisahan pada umat Islam, bahkan pada sahabat selevel Umar bin Khattab, karena secara sepintas perjanjian Hudaybiyah itu cenderung menguntungkan orang-orang Quraisy dan merugikan umat Islam. Hanya Abu Bakar yang yakin 100% atas keputusan Rasulullah SAW. Bahkan ia memberikan jawaban yang sama persis dengan Nabi SAW ketika Umar yang kritis sempat mempertanyakan keputusan Rasulullah itu. Abu Bakar memberikan nasihat pada Umar bin Khattab karena sikapnya tersebut. "Patutlah engkau pada perintah dan larangan Rasulullah sampai engkau meninggal dunia. Demi Allah, beliau berada di atas kebenaran." Sikap Abu Bakar ini sama persis dengan sikap Rasulullah SAW saat memberitakan peristiwa Isra dan Mi'raj yang menggemparkan itu kepada masyarakat Quraisy. Sikap yakin sepenuhnya atas benarnya perkataan dan sikap serta keputusan Nabi SAW tanpa setitik pun ada kesangsian. Karena sikapnya pada peristiwa Isra Mi'raj ini, Abu Bakar digelari Nabi SAW dengan gelar As-Siddiq. Ketika sebagian besar sahabat merasakan kekalahan dengan adanya perjanjian Hudaybiyah, Abu Bakar justru berpendapat lain. Ia berkata, tidak ada kemenangan yang lebih besar daripada kemenangan perjanjian Hudaybiyah. Akan tetapi kebanyakan orang berpikir pendek mengenai apa yang terjadi antara Nabi SAW dengan Rabb-Nya. Sedangkan para hamba saat itu tergesa-gesa. Demi Allah, beliau tidak tergesa-gesa seperti ketergesaan hamba sampai beliau menyampaikan semua urusan sebagaimana beliau kehendaki. Setelah berlangsungnya Baitul Aqabah kedua atau juga dikenal dengan Baitul Aqabah Kubra, Rasulullah SAW menghimbau kaum muslimin untuk berhijrah ke Madinah. Sebagian besar berangkat dengan sembunyi-sembunyi, tetapi ada juga yang terang-terangan, seperti Umar bin Khattab. Sebagian sahabat yang telah berhijrah ke Habsyah, ada yang langsung berangkat ke Madinah. 2 bulan lebih setelah Baitul Aqabah Kubra tersebut, hampir semua kaum muslimin telah meninggalkan Mekah menuju Madinah, kecuali beberapa orang yang diberikan keringanan untuk tidak berhijrah. Ketika Abu Bakar meminta izin Rasulullah SAW untuk berhijrah, beliau bersabda, "Tundalah keberangkatanmu. Sesungguhnya aku masih menunggu izin bagiku untuk berhijrah, dan kita akan berangkat bersama-sama. Demi bapakku menjadi taruhannya," kata Abu Bakar. "Dalam keadaan seperti ini, engkau masih menunggu izin." Nabi SAW mengiyakan, "Memang benar firman Allah." Rasulullah SAW tidaklah mengatakan atau melakukan sesuatu atas hawa nafsunya, tetapi semua itu adalah atas wahyu dan petunjuk dari Allah. Dan Abu Bakar pun masih harus menunggu lagi selama 4 bulan. Sampai suatu pagi salah seorang pembantunya memberitahukan kepadanya, "Ini ada Rasulullah mengenakan kain penutup wajah. Tidak biasanya beliau menemui kita pada saat-saat seperti ini." Abu Bakar berkata, "Demi ayah dan ibuku sebagai jaminannya,
beliau tidak akan menemui aku di saat seperti ini, kecuali ada urusan yang sangat penting. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di pintu rumah Abu Bakar dan meminta izin untuk masuk. Setelah diizinkan, beliau segera masuk dan berkata, "Aku sudah diizinkan untuk pergi. Demi ayah dan ibuku sebagai jaminannya, ya Rasulullah, apakah aku harus menyertai engkau dalam perintah atau izin hijrah tersebut?" "Benar," kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hati Abu Bakar menjadi gembira. Sungguh suatu kehormatan dan kemuliaan menyertai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hijrah ke Madinah. Beliau kemudian merancang beberapa langkah yang akan ditempuh dalam hijrah kali ini demi mengantisipasi berbagai kemungkinan. Pada awal malam di hari itu, beberapa orang tokoh kaum Quraisy mengepung rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan niat bulat untuk membunuh beliau. Menjelang tengah malam, beliau berkata kepada Ali bin Abi Thalib, "Tidurlah engkau di atas tempat tidurku, berselimutlah dengan mantelku warna hijau yang berasal dari Hadramaut ini. Tidurlah dengan berselimut mantel ini, sungguh engkau akan tetap aman dari gangguan mereka yang engkau khawatirkan itu." Ali pun kemudian melaksanakan perintah Rasulullah SAW dan beliau keluar melewati kepungan para tokoh kaum Quraisy tersebut. Bahkan beliau sempat menaburkan pasir di atas kepala mereka yang dalam keadaan tertidur. Riwayat lain menyebutkan mereka tidak tertidur, tetapi tidak bisa melihat Nabi SAW yang melewati mereka dan tidak merasakan pasir yang ditaburkan di atas kepala mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bergegas menuju rumah Abu Bakar yang telah siap menunggu dengan gelisah. Kemudian mereka berdua pun berjalan ke arah selatan, arah menuju Yaman, bukan ke arah utara yang menuju ke Madinah. Setelah menempuh sekitar 8 km, mereka sampai di Gunung Sur dan mendakinya. Abu Bakar memapah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tampak sangat kelelahan, apalagi beliau tidak mengenakan alas kaki. Di puncak gunung, mereka menemukan Gua Sur dan bermaksud bersembunyi di dalamnya. Abu Bakar berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Demi Allah, janganlah engkau masuk ke dalamnya sebelum aku yang memasukinya. Jika ada sesuatu yang tidak beres di dalamnya, biarlah aku yang terkena, asalkan tidak mengenai engkau, wahai Rasulullah." Abu Bakar memasuki gua dan membersihkan ruangannya. Ia melihat sebuah lubang. Karena khawatir akan keluar binatang berbisa dari dalamnya, ia merobek sebagian materialnya untuk menutupi lubang tersebut. Baru kemudian mempersilahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki gua itu. Abu Bakar menutupi lubang tadi dengan kakinya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbaring dengan berbantalkan paha Abu Bakar, sehingga beliau pun langsung tertidur. Tiba-tiba Abu Bakar merasakan sengatan di kakinya yang menutupi lubang tadi, mungkin ular atau kalajengking, dan ia merasa sangat kesakitan. Tetapi ia tidak mau menggerakkan kakinya karena takut akan membangunkan Rasulullah. Ia berusaha keras menahan rasa sakit itu, hingga air matanya menetes mengenai pipi Rasulullah, dan Rasulullah pun terbangun. "Apa yang terjadi denganmu, wahai Abu Bakar?" tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Demi ayah dan ibuku sebagai jaminannya, ya Rasulullah, aku digigit binatang berbisa." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bangkit dari tidurnya dan memeriksa kaki Abu Bakar. Beliau kemudian meludahi kaki yang terluka tersebut, dan dengan seketika sakit yang dirasakan Abu Bakar pun menghilang. Mereka berdua bersembunyi di dalam Gua Sur selama 3 hari. Setiap malam, Abdullah bin Abu Bakar, anak Abu Bakar radhiyallahu anhu, datang ke gua tersebut untuk menemani dan menceritakan keadaan di Mekah. Layaknya seorang mata-mata melaporkan tugasnya. Sementara Amir bin Fuhairah, salah seorang pelayan Abu Bakar, menggembalakan domba-dombanya di kaki gunung tersebut dan mengantarkan susu ke gua untuk minuman mereka. Menjelang fajar, Abdullah segera kembali ke Mekah, sedangkan Amir bin Fuhairah menggiring domba-dombanya di belakangnya, sehingga menghilangkan jejak kaki yang dibuat Abdullah. Sebenarnya ada beberapa orang Quraisy yang sempat mendaki gunung dan menemukan Gua Sur. Abu Bakar berbisik kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Nabi Allah, andai kata mereka mendongakkan pandangannya, tentulah mereka akan melihat kita." "Diamlah wahai Abu Bakar," kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berbisik juga. "Dua orang dan yang ketiga adalah Allah." Sebagian riwayat menyebutkan di atas pintu goa tersebut terdapat sarang burung merpati, dan pintu goa tertutup dengan sarang laba-laba, yang walaupun laba-laba tersebut baru saja membuatnya, tetapi keadaannya seperti sarang yang telah lama berada di situ. Karena itu akal mereka tertipu logika mereka, membantah kalau ada orang di dalam gua. Semua itu adalah cara Allah untuk melindungi hamba-hamba yang dikasihinya.
Setelah 3 hari berlalu, mereka melanjutkan perjalanan ke Madinah disertai oleh Amir bin Fuhairah dengan petunjuk jalan Abdullah bin Uraikid yang ketika itu masih beragama jahiliyah, tetapi merupakan orang yang dapat dipercaya, sehingga Abu Bakar memilihnya. Abu Bakar mempunyai kebiasaan duduk membonceng di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ia seseorang yang cukup dikenal di kawasan Jazirah Arabia. Ketika bertemu beberapa orang yang mengenalnya dalam perjalanan hijrah itu, mereka selalu bertanya, "Siapakah orang yang di depanmu itu, wahai Abu Bakar?" Abu Bakar selalu menjawab, "Dia orang yang menunjukkan jalan kepadaku." Tentunya Abu Bakar tidak berbohong dengan jawabannya itu, walaupun orang yang menanyakannya mempunyai persepsi yang berbeda atas jawaban tersebut. Beberapa peristiwa terjadi dalam perjalanan ini, seperti pengejaran oleh Surakah bin Malik bin Ju'shum beristirahat di tenda umum Ma'bad. Abu Bakar selalu mendampingi dan melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari berbagai kemungkinan yang bisa menyakiti atau mencelakakan beliau, hingga akhirnya mereka pun tiba di Quba, Madinah.